Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Andriartono dari Prodi Sistem Informasi Unisnu Jepara. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah riset operasi linear programming menggunakan metode simplex. Nah, metode simplex adalah sebuah algoritma atau teknik iteratif dalam program linear yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu permasalahan optimasi dengan kendala berbentuk persamaan linear dan fungsi tujuan linear. Nah, metode simplex biasa digunakan ketika masalah memiliki lebih dari dua variabel keputusan, fungsi objektif, dan kendala bersifat linear. Yang ketiga, tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Nah, komponen permasalahan pada metode simplex yang pertama yaitu variabel keputusan. Biasa dilambangkan dengan huruf X1 atau X2 atau X3 dan seterusnya. Contoh X1 sama dengan jumlah produk A yang akan diproduksi. X2 sama dengan jumlah produk B. Nah, yang kedua yaitu fungsi objektif. Fungsi yang akan dioptimalkan, baik maksimisasi atau contohnya yaitu keuntungan atau minimisasi, misalnya meminimalkan biaya. Nah, yang ketiga yaitu kendala atau constraint atau batasan, yaitu berdasarkan keterbatasan sumber daya seperti waktu, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kondisi non-negatif. Variabel keputusan tidak mungkin bernilai negatif. Contohnya jumlah produk, tenaga kerja, dan waktu. Nah, contoh soal yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui di bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Nah, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing yaitu 80.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Untuk penyelesaiannya yaitu tujuannya adalah memaksimalkan laba dengan keterbatasan waktu kerja di dua bagian. Yang pertama di perakitan, yang kedua di pemolesan. Nah, kita akan menggunakan langkah yang pertama yaitu menyusun model matematikanya. Misalkan X adalah jumlah meja yang diproduksi, sedangkan Y yaitu jumlah kursi yang diproduksi. Nah, fungsi objektif atau yang ingin dimaksimalkan yaitu Z. Kita bisa definisikan maksimal yaitu huruf Z sama dengan 80.000 X plus 60.000 Z. Nah, kendalanya yang pertama perakitan yaitu 4X plus 2Z kurang dari sama dengan 60. Kemudian pemolesannya 2X plus 4Z kurang dari sama dengan 48. X, Z lebih dari sama dengan 0. Untuk perakitan yaitu 4X plus 2Z yaitu 4 jam kerja perakitan, kemudian kursinya 2 jam perakitan. Untuk 60-nya yaitu 60 jam kerja. Kemudian pemolesan 2X plus 4Z. Untuk pemolesannya yaitu 2 jam kerja pemolesan dan 4 jam kerja pemolesan. Ini untuk yang pemolesan. Untuk langkah yang kedua, menyusun tabel simplex awal atau dalam bentuk standar, yaitu kita menambahkan variabel select atau select 1, S1, S2 untuk mengubah kendala menjadi persamaan. Kita masukkan di sini 4X plus 2Z plus S1 sama dengan 60. Kemudian yang kedua 2X plus 4Z plus S2 sama dengan 48. Kita buat tabel seperti gambar di sini yaitu ada basis X, Z, S1, S2 dan
solusi atau kendalanya. Kemudian ada S1, S2, dan Z. Kita masukkan satu persatu, yaitu 4, 2, kemudian 1, 0, dan 60. Untuk S2-nya 2, 4, S2-nya 0, dan S2 1, 48-nya masukkan di solusi atau kendala. Kemudian keuntungannya minus 80.000, kemudian minus 60.000, 0, 0, 0. 80 dan 60 ini kita dapat dari sini, kita negatifkan semua. Untuk langkah yang ketiga, iterasi pertama. Langkah pertama yaitu menentukan variabel masuk. Pilih koefisien negatif terbesar pada baris Z. Pada baris Z yaitu ini minus 80.000. Karena di sini paling besar yaitu minus 80.000 pada kolom X baris Y. Langkah yang kedua yaitu menentukan variabel keluar, yaitu menghitung rasionya pada baris pertama 60 dibagi 4 sama dengan 15. 60 yaitu dari sini dibagi 4 karena koefisien terbesar yaitu pada kolom X. Ini pada kolom X yaitu sini. Jadi kita harus membagi solusi pada kolom X. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian untuk baris yang kedua juga sama, yaitu 48 dibagi 2 sama dengan 24. Untuk selanjutnya yaitu operasi baris untuk pivot. Nah, di sini kita akan menemukan yaitu pivot 4. Pada baris 1 kolom X, baris 1 kolom X yaitu pivotnya adalah 4. Kemudian diubah baris 1 jadi pivot 1. Bagi baris 1 dengan 4. Yaitu baris 1 bagi dengan 4. Ini dibagi 4 semua. Menghasilkan angka di sini X plus 0,5Z plus 0,25 S1 sama dengan 15. Kemudian buat tabel seperti gambar di layar, yaitu basis X, Y, S1, S2, dan solusi. X-nya yaitu 1, kita masukkan ke sini, X atau 1, dan 0,5 pada kolom Y, plus 0,25 pada kolom S1, dan S2-nya masih 0, kemudian 15 di solusi. Selanjutnya yaitu kita akan mengupdate baris 2 atau mengeliminasi kolom X dengan rumus baru, yaitu baru 2 sama dengan lama 2 dikurangi 2 kali baris 1. Kita akan menghitung lama 2, yaitu yang pertama 2X plus 4Y plus S2 sama dengan 48. Kita ambil dari sini. Dikurangi 2 dikali baris yang pertama, baris pertama baru, X plus 0,5Z plus 0,25 S1 atau yang baru ini, sehingga kita dapat menghasilkan yaitu 0X plus 3Z dikurangi 0,5 S1 plus S2 sama dengan 18. Kemudian kita akan mengupdate baris Y atau mengeliminasi kolom X. Y plus 80.000 kali baris 1. 0X minus 80.000 kurung buka kurung 0,5 kurung tutup Z minus 80.000 0,25 S1 ditambah 80.000 kali 15 di
0x kita ambil dari sini, kemudian 0,5z dari sini, terus 0,25 S1 dari sini, 15 dari sini. Sehingga kita dapat menghasilkan yaitu minus 20.000 Z dikurangi 20.000 S1 ditambah 1.200.000. Pada kolom di sini ini adalah tabel setelah iterasi yang pertama. Kemudian kita masukkan pada baris X ke sini, yaitu X atau 1, kemudian Y-nya 0,5, S1-nya 0,25, S2-nya 0, kemudian solusinya 15. Kemudian untuk S2-nya kita masukkan ke sini 0, kemudian Y-nya 3, S1-nya 0,5, dan S2-nya 1 sama dengan solusinya 18. Untuk Z yaitu minus 0, untuk X-nya 0, kemudian Z-nya minus 20.000, S1-nya minus 20.000, S2 0, solusinya 1.200.000. Keempat yaitu iterasi yang kedua. Koefisien negatif terbesar yaitu pada baris Z yaitu minus 20.000 pada kolom Z. Nah, cara menghitung rasionya yaitu baris pertama 15 dibagi 0,5. 15 dibagi 0,5. Itu dapatnya 30, kemudian 18 dibagi 3 sama dengan 5. 18 dibagi 3 pada kolom Z 6. Nah, pivotnya yaitu yang kedua. Jadi angka 2, baris 2 kolom Z. Pivotnya yaitu baris kedua kolom Z, yaitu 3. Selanjutnya yaitu bagi baris 2 dengan 3. 3 yaitu pivot sama dengan Z kurang 1/6 S1 plus 1/3 S2 sama dengan 6. Sehingga dapat menghasilkan baris 2 baru atau baris Y yaitu 1, kemudian minus 1/6, 1/3, 0, 6. Kemudian akan mengupdate baris yang pertama dengan rumus yaitu baris 1 sama dengan lama 1 dikurang 0,5 kali baris 2. Kita masukkan X plus 0,5Z, 0,5Z ditambah 0,25 S1 sama dengan 15. Kita masukkan angkanya, kemudian X plus 0 dikurangi kurung buka 0,5, kurung tutup kurung buka 1/6, kurung tutup S1, tambah 0,5, kurung tutup buka 1/3, kurung tutup S2, sama dengan 15 kurang 0,5 kali 6, sama dengan X plus 0,333 S2 plus 0,167 S1 sama dengan 12. Kemudian mengupdate Z, yaitu dengan rumus baru Z sama dengan lama Z ditambah 20.000 kali baris 2. Minus 20.000 Z dikurangi minus 20.000 S1, 0 Z minus 20.000 tambah 20.000. Membuka minus 1/6 S1 plus 20.000 1/3 S2. Sehingga menghasilkan minus 20.000 plus 333,33 S2 kurangi 333,33 S1. Sehingga Z atau keuntungannya yaitu 1.320.000. Untuk tabel akhirnya yaitu
kita masukkan pada baris X yaitu 1, 0, 1 per 6, minus 1 per 6, 12. Untuk baris Y, 0, 1, minus 1 per 6, 1 per 3, 6. Untuk baris Y, 0, 0, minus 333,33, 6666,67, dan 1.320.000. Sehingga dapat kita simpulkan X atau solusi X yaitu 12 meja, kemudian Y-nya ada solusinya yaitu 6. 12 meja dan 6 kursi. Sehingga laba maksimumnya 1.320.000. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.